Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga anak-anak ustazah semua dalam keadaan sehat. Jadi masih semangat mengikuti pembelajaran via daring ini. Jadi ustazah masih berharap kalian masih menanamkan semangat dalam diri kalian sehingga pembelajaran yang kalian dapat di hari-hari yang akan datang, hari ini dan selanjutnya itu akan bermanfaat buat kalian dan mudah didapatkan sehingga kalian tetap semangat. Jadi kita juga sambil berdoa ya nak, semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi ustazah pengen ketemu dengan kalian, pengen melihat kalian karena kita belum pernah ketemu. Jadi beda sensasinya ya ketika kita belajar melalui online ataupun bertatap muka secara langsung. Jadi kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Nah, kalian juga harus menjaga kesehatan kalian di rumah sehingga apapun yang kalian kerjakan menjadi terasa lebih mudah atau ringan. Minggu lalu kita udah belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu di pertemuan yang sudah lalu-lalu, pertama kali bertemu mungkin ya nak. Nah, pada pertemuan pertama mungkin yang sudah dijelaskan. Nah, kita belajar IPA. IPA itu kalau secara garis besar di SMP itu IPA itu dia terbagi menjadi 3 bidang. Ada namanya fisika, ada namanya biologi, dan ada namanya kimia. Jadi mungkin waktu di SD kalian belajar IPA itu dia kebanyakan biologinya ya karena jadi tentang alam, memang tentang alam. Jadi kebanyakan lebih banyak biologinya. Nah di SMP kita udah mulai mengenal bahwa IPA itu terbagi menjadi fisika, kimia, dan biologi. Nah pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya itu banyak kita melakukan pengukuran, mengenal tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah ini dia termasuk ke dalam bidang IPA yang fisika. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, IPA kok jadinya kayak ngitung-ngitung ya gitu ya kan nak. Nah karena kita menghitung fisika gitu kan. Nah di fisika banyak dia hitungan memang. Jadi kedepannya kita banyak lagi akan membahas tentang hitungan-hitungan dalam fisika. Jadi jangan merasa seperti IPA kok kayak matematika ya gitu. Enggak ya nak. Fisika adalah salah satu cabang dari IPA sehingga dalam fisika itu dia banyak memang menghitung-hitung besaran-besaran tertentu gitu. Nah, tapi di IPA juga kita belajar tentang kimia. Nanti kita akan membahas tentang klasifikasi materi misalnya kan. Nah, ini termasuk ke dalam kimia yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, hari ini kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini dia cabang IPA di bagian biologi. Jadi klasifikasi makhluk hidup. Apa sih itu makhluk hidup? Udah pernah belajar belum tentang makhluk hidup? Jadi kalau ada makhluk hidup, ada nggak makhluk tak hidup? Nah kalau dikatakan tak hidup itu bukan makhluk tapi benda ya. Jadi makhluk hidup itu adalah kalau kita kenal secara lebih luas, makhluk hidup itu terbagi menjadi 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian kalau benda tak hidup, dia banyak. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara makhluk hidup dan benda tak hidup? Nah, nanti kan kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup, kita membahas dulu tentang perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup. Perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, jadi ada yang membedakan antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Misalnya nih, kamu perhatikan misalnya zaman yang sudah canggih ini, ya kan? Sebenarnya ada yang dia benda tak hidup tapi bisa melakukan hal-hal seperti makhluk hidup, ya kan? Contohnya apa nak? Robot-robotan ya kan, robot yang kalau orang Jepang itu dia mengembangkan IT-nya itu kan, mengembangkan IT-nya itu dia menciptakan sebuah robot yang dia bekerja seperti
manusia atau makhluk hidup. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan antara makhluk hidup dan benda tak hidup? Ini bisa kita bedakan dari ciri-ciri benda tersebut atau makhluk hidup tersebut. Apa itu ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah, kalau makhluk hidup dia mempunyai ciri-ciri itu bernafas, bergerak, memerlukan nutrisi, melakukan ekskresi, tumbuh dan berkembang, melakukan reproduksi, peka terhadap rangsang, dan juga beradaptasi. Ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, kalau benda tak hidup, dia tidak mempunyai ciri-ciri yang sama seperti makhluk hidup. Misalnya saja ya, robot misalnya. Robot, apakah robot bisa bernafas? Tidak, ya kan? Apakah robot bisa bergerak? Bisa, tapi gerakannya juga membutuhkan energi yang berasal dari baterai misalnya kan. Nah, tetapi dia dikatakan benda tak hidup. Kenapa? Karena ciri-cirinya hanya beberapa aja yang mirip seperti makhluk hidup. Tadi bergerak, ya kan? Apakah robot memerlukan nutrisi? Tidak. Apakah robot melakukan ekskresi? Enggak. Apakah robot bisa tumbuh dan berkembang? Tentu saja tidak. Atau apakah robot bisa menghasilkan keturunan yang baru? Enggak. Nah, jadi itu perbedaan antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang pertama adalah bernafas. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida beserta uap air. Ini disebut dengan bernafas, ya. Jadi proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida beserta uap air. Nah, kita setiap hari bernafas ya nak. Iya kan, setiap hari kita bernafas ya kan. Nah, kalau misalnya kita nggak bernafas, apa yang terjadi? Kita tidak bisa melanjutkan hidup kita, ya kan. Nah, apa itu bernafas? Nah, setiap hari kita melakukan proses pernafasan, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, berdasarkan ini pernafasan itu dibagi menjadi dua. Ada dia yang menggunakan oksigen, ada yang tidak menggunakan oksigen. Kalau dia menggunakan oksigen disebut dengan pernapasan aerob, sedangkan yang tidak menggunakan oksigen disebut dengan pernafasan anaerob. Pernafasan aerob ini banyak dari makhluk hidup yang bernafas dengan cara aerob. Sedangkan kalau anaerob biasanya dia makhluk hidupnya seperti jamur dan bakteri, ya, bernafas tidak memerlukan atau tidak menggunakan oksigen, disebut dengan pernapasan anaerob. Nah, itu adalah ciri yang pertama. Apa yang pertama nak? Bernafas. Selanjutnya, tentang pernafasan ya. Nah, seperti yang kamu lihat di sini, ini ada gambar cacing. Cacing bernafas dengan kulit, iya kan? Kemudian ikan bernafas dengan insang. Kemudian serangga bernafas dengan trakea. Burung bernafas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara. Katak bernafas dengan paru-paru dan kulit. Sedangkan manusia bernafas dengan paru-paru. Maka yang disebutkan tadi itu termasuk ke dalam makhluk hidup karena mempunyai ciri-ciri bisa bernafas. Selanjutnya adalah tadi itu hewan dan manusia. Tumbuhan juga dia melakukan pernafasan, ya kan? Nah, ada yang menggunakan stomata, ada yang menggunakan lentisel, dan ada yang menggunakan rambut akar. Stomata ini adalah mulut daun, ya. Mulut daun. Kemudian lentisel. Kalau stomata dia pada daun, kalau pada pada batang namanya lentisel. Pernah nggak kamu lihat batang dari tumbuhan yang dia kayak ada bolong-bolong gitu ya nak? Bolong-bolong kayak bulat-bulat gitu. Nah, ini disebut dengan lentisel, ya. Dia bernafas dengan menggunakan di batangnya itu disebut dengan lentisel. Nah, pada akar ada juga dia pada rambut akar. Nah, tumbuhan. Maka tumbuhan termasuk ke dalam makhluk hidup, ya. Selanjutnya adalah ciri yang selanjutnya adalah bergerak. Kita setiap hari bergerak ya, nak. Berjalan, berlari, kemudian makan, kemudian menulis, ya kan? Itu semua kita sedang melaksanakan gerak. Seperti saat ini pun
kamu juga pasti lagi bergerak kan? Mungkin ada yang menyaksikan video ini dengan duduk kemudian kakinya goyang-goyang, ya kan? Nah, goyangan kaki itu kan gerak juga ya, Nak. Atau ada yang sedang menyaksikan video ini sambil mencatat. Nah, sedang menulis, dia juga melakukan gerak. Setiap hari kita bergerak. Nah, bergerak itu dia artinya seluruh tubuh kita melakukan gerakan aktif. Nah, pada manusia bergerak dengan menggunakan apa, Nak? Tulang, sendi, dan otot, ya kan? Tulang, sendi, dan otot. Itu adalah alat gerak dari manusia. Alat gerak dari manusia, tulang, sendi, dan otot. Kemudian tulang itu disebut dengan alat gerak pasif, sedangkan sendi dan otot adalah gerak aktif, ya kan? Alat gerak aktif pada manusia. Nah, pada hewan juga misalnya, hewan juga dia bergerak. Pada hewan dia bergerak, misalnya burung bergerak menggunakan sayapnya, ikan bergerak menggunakan siripnya, ya kan? Kemudian amuba dia bergerak dengan menggunakan kaki semuanya, ya kan? Dan sebagian besar hewan vertebrata dia bergerak menggunakan kakinya. Nah, ini adalah contoh dari amuba ya, dia bergerak dengan kaki semuanya. Kemudian tumbuhan juga melakukan gerak ya, Nak. Tumbuhan juga melakukan gerak. Ini seperti yang kamu lihat pada gambar ini. Contohnya adalah putri malu. Putri malu itu dia akan bergerak ketika kita berikan sentuhan, ya kan? Ketika kita berikan sentuhan, dia akan menguncup. Nah, dia melakukan gerak. Kemudian contohnya yang lain adalah bunga matahari. Bunga matahari juga melakukan gerak loh, Nak. Dia mengikuti arah gerak matahari kemanapun pergi matahari tersebut. Jadi dia mengikuti arah gerak matahari. Ini adalah contoh dari gerak pada tumbuhan, ya. Selanjutnya adalah ciri yang selanjutnya adalah membutuhkan nutrisi. Apa itu membutuhkan nutrisi? Artinya membutuhkan makanan dan minuman. Untuk apa makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman? Untuk dia memerlukan energi untuk beraktivitas, ya kan? Untuk beraktivitas. Nah, manusia dan hewan memperoleh makanannya dia sangat bergantung dengan makhluk hidup yang lain. Jadi kita membutuhkan makanan itu dengan bantuan makhluk hidup yang lain, yaitu apa? Tumbuhan, ya kan? Nah, kita makan sayur nggak? Makan. Jadi kita butuh tumbuhan, ya kan? Makhluk hidup yang lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Kemudian hewan juga membutuhkan makhluk hidup yang lain, seperti misalnya kambing membutuhkan tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah, kalau dia yang membutuhkan makhluk hidup lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, maka ini disebut dengan heterotrof. Artinya dia memperoleh makanannya, dia membutuhkan makhluk hidup yang lain. Dia tidak bisa membuat makanan sendiri, ya, tidak bisa memproduksi makanan sendiri maksudnya ya. Jadi dia memerlukan makhluk hidup lain untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisinya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, manusia dan hewan membutuhkan tumbuhan untuk melakukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Sedangkan kalau tumbuhan dia bisa membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya dan dibantu oleh energi cahaya yang berasal dari matahari yang kita sebut dengan dengan fotosintesis, ya kan? Yang kita sebut dengan fotosintesis. Jadi tumbuhan dia bisa membuat makanannya sendiri. Nah, kalau makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri, maka makhluk hidup disebut dengan autotrof. Artinya dia bisa membuat makanannya sendiri. Sedangkan yang membutuhkan makanan dari makhluk hidup yang lain disebut dengan heterotrof. Ya, bergantung pada makhluk hidup yang lain. Ciri yang selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Semua makhluk hidup mengeluarkan zat sisa yang berasal dari proses metabolisme yang berlangsung dalam tubuhnya. Zat sisa dari tubuh dikeluarkan melalui proses pernafasan. Respirasi, mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Kemudian pada proses ekskresi dia mengeluarkan urin, dan pada proses defekasi mengeluarkan sisa-sisa pencernaan yang berupa feses, ya kan? Nah, jadi kalau kamu perhatikan
Semua makhluk hidup yang melakukan ekskresi dia disebut semua yang melakukan ekskresi disebut dengan makhluk hidup. Hewan melakukan ekskresi, manusia juga melakukan ekskresi. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Perhatikan tubuhmu. Samakah tinggi dan massa tubuhmu dari kamu bayi sampai sekarang? Sama apa enggak? Tentu saja enggak sama ya kan nak? Nah, tinggi dan massa tubuhmu itu akan bertambah seiring dengan bertambahnya usia kamu. Nah, proses inilah yang disebut dengan tumbuh, ya kan? Proses ini disebut dengan tumbuh. Hewan juga mengalami yang namanya pertumbuhan. Seperti misalnya kupu-kupu. Kupu-kupu dia ini ya, mana dia? Kupu-kupu dia dari telur, kemudian ulat menjadi kepompong, habis itu jadi kupu-kupu muda, baru kupu-kupu dewasa. Artinya kan dia melakukan yang namanya pertumbuhan. Ada fase-fasenya kan, ada siklusnya. Itu dinamakan dengan pertumbuhan. Nah, sifat pertumbuhan terbagi menjadi dua, ada bersifat kuantitatif dan bersifat irreversible. Kalau dia kuantitatif, dia dilihat dari berat, tinggi, besar, atau volume dan ukurannya. Sedangkan irreversible ini adalah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, tadi ya seperti saya bilang, tumbuh merupakan suatu proses pertambahan ukuran atau biomasa tubuh yang bersifat tidak dapat kembali lagi atau irreversible. Gejala tumbuh dapat diukur dari pertambahan panjang, tinggi, atau berat tubuh. Adanya perkembangan dapat dilihat dari adanya perubahan menuju dewasa atau adanya perubahan kemampuan aktivitas tubuh. Pertumbuhan bersifat kuantitatif sehingga perkembangannya bersifat kualitatif. Nah, ini contohnya siklus ayam. Dari telur, kemudian telurnya menetas jadi anak ayam, barulah jadi ayam. Kemudian siklus hidup tumbuhan. Dari biji, ya kan? Kemudian tumbuh menjadi tumbuhan. Nah, ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ini ada anak umur setahun, 6 tahun, 10 sampai 12 tahun. Kemudian selanjutnya ya kan bertambah dewasa. Kalau misalnya kita lihat dari bayi, anak-anak, remaja, kemudian dewasa, baru lansia atau lanjut usia. Maka dikatakan melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ciri yang selanjutnya adalah makhluk hidup itu mengalami perkembangbiakan. Apa itu berkembang biak? Berkembang biak ini juga sering kita sebut dengan reproduksi. Apa itu berkembang biak atau reproduksi? Berkembang biak atau reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan atau menghasilkan keturunan. Jadi tujuan dilakukannya perkembangbiakan ini adalah untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Ini adalah tujuan dari berkembang biak. Bayangkan kalau tidak ada terjadi perkembangbiakan, maka kalau manusia misalnya nggak ada melakukan reproduksi, maka akan punah ya kan. Nah cara berkembang biak itu juga terbagi menjadi dua, ada yang namanya generatif, ada yang namanya vegetatif. Kalau generatif dia dengan melakukan proses perkawinan, sedangkan vegetatif dia tidak melakukan proses perkawinan, ya kan? Kalau generatif dia mempertemukan sel telur dan sel sperma, sedangkan vegetatif tidak, ya kan? Nah, generatif dia ada induk jantannya, ada induk betinanya, sedangkan vegetatif dia berasal dari satu induk saja. Nah, ini disebut dengan cara berkembang biak, ada generatif dan vegetatif. Nah, vegetatif pada hewan, tadi saya bilang ya, kalau vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang tidak melakukan proses perkawinan. Contohnya adalah kalau pada hewan, pada cacing pipih terjadi namanya fragmentasi atau pembelahan, ya kan, yang dia akan menghasilkan individu yang baru. Dan contoh yang lain adalah tunas pada hidra. Selanjutnya generatif pada hewan. Generatif pada hewan itu dengan cara ada dua, ada ovipar, ada vivipar, ada tiga ya, ada ovipar, ada vivipar, ada ovovivipar, ya kan? Ovovivipar gitu. Pernah belajar nggak waktu SD ya nak? Pernah ya. Ini ovipar pada kata, kemudian vivipar pada singa. Ovipar itu apa nak?
dengan bertelur, ya kan? Dengan proses bertelur. Sedangkan vivipar itu dengan melahirkan. Nah, pada tumbuhan juga ada namanya perkembangbiakan dengan cara vegetatif dan generatif. Kalau pada tumbuhan yang vegetatif contohnya ada geragi, umbi batang, akar tinggal, ya kan? Kemudian tunas gitu. Itu nanti kita bahas di kelas 9 insya Allah nanti ya. Kalau dia sistem reproduksi kita bahas di kelas 9. Kemudian perkembangbiakan atau reproduksi pada generatif tumbuhan. Ini dengan cara proses perkawinan, ya, proses yang namanya penyerbukan, jatuhnya benang sari di kepala putik. Udah pernah belajar ya di SD ya nak? Udah kan? Nah, ini disebut dengan perkembangbiakan dengan cara generatif atau dengan proses perkawinan. Ada dua induk di situ kan? Ada kelamin jantan, ada betina, ada putik dan ada benang sari. Maka terjadilah proses penyerbukan. Nah, bersifat generatif pada tumbuhan. Nah, ciri yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan ini sering disebut dengan iritabilitas. Iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Nah, pernah nggak kamu ngelihat misalnya kan ketika kamu lagi dalam mobil pada malam hari, kemudian kita lagi ayahmu mungkin lagi menyetir, kemudian kamu melihat ada lampu sorot dari mobil yang sedang berjalan ke arah kita. Apa yang kita lakukan? Otomatis kita akan menutupi mata kita supaya sinar lampu tersebut tidak langsung kena ke mata kita kan, karena dia silau. Ya, secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata kamu, iya apa enggak? Nah, inilah yang disebut dengan iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang adalah kemampuan makhluk hidup untuk memberikan tanggapan atau respon terhadap stimulus yang diterimanya dari lingkungan. Contoh yang lain misalnya, ketika kita lagi berjalan di panas terik matahari, kan panas. Apa yang kamu lakukan ketika kamu merasakan panas? Apa yang kamu lakukan, nak? Nah, bisa kita mengipas-ngipas tangan kita ke arah muka kita, panas gitu kan, kita kipas-kipas tangan kita kan ke muka kita, atau bisa juga kita meletakkan tangan kita di atas kepala kita agar panasnya itu tidak langsung kena ke kepala kita, ya kan nak? Nah, ini namanya stimulus yang kita dapatkan itu kita beri respon, ya kan? Kita beri respon terhadap stimulus yang kita terima dari lingkungan. Nah, perubahan atau pengaruh dari lingkungan dari luar kita disebut dengan stimulus atau rangsangan. Nah, reaksi kita terhadap stimulus tersebut disebut dengan respon. Nah, alat indera hewan ini, ya kan, ini yang peka terhadap rangsang. Alat indera itu ada mata, telinga, hidung, ya kan. Nah, indera merupakan alat tubuh yang peka terhadap suatu rangsangan. Alat indera pada manusia dan hewan antara lain ada mata. Mata dia rangsangan cahaya. Kemudian telinga dia merangsang getaran suara. Kemudian hidung merangsang bau. Kemudian kulit merangsang panas, dingin, sentuhan serta tekanan. Selanjutnya ada rasa, ada pahit, manis dan asin. Ini adalah rangsangan yang dirasakan oleh lidah. Nah, pada hewan, lebah mencium bau nektar. Nah, ini kan juga termasuk peka terhadap rangsangan. Nah, daun putri malu dia mengatup ketika disentuh, ya kan? Dia juga peka terhadap rangsangannya. Dia langsung menutup daunnya karena rangsangan yang dia terima, yaitu berupa sentuhan, ya karena disebut dengan peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Selanjutnya adalah adaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan beradaptasi memungkinkan makhluk hidup untuk tetap bertahan dalam kondisi yang berubah-ubah. Jadi untuk apa dia melakukan adaptasi ini, nak? Atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan untuk mempertahankan hidupnya, ya kan? Adaptasi terhadap lingkungan itu adalah tujuannya adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Contohnya adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang kering dan akan memiliki daun yang sempit dan tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah memiliki daun yang lebar dan tipis.
Nah, ini contoh beberapa hewan yang melakukan adaptasi. Ada cicak dengan memutuskan ekornya, ya kan? Kemudian ada kucing, kemudian ada unta. Unta dia beradaptasi dengan dia kan tinggal di daerah gurun, sehingga dia yang punya namanya yang punuk. Punuk pada unta itu dia berfungsi untuk menyimpan cadangan makanannya di situ, ya kan? Jadi unta itu akan tahan dia kalau tidak makan beberapa lama gitu kan, karena dia menyimpan cadangan makannya di situ. Kemudian ada bebek. Bebek dia mempunyai kaki yang dia punya selaput sehingga dia bisa berenang di daerah yang berair, ya kan? Kemudian ada kelelawar. Ini adaptasi hewan. Nah, adaptasi tumbuhan itu juga ada contohnya beberapa macam, seperti kaktus, bunga rafflesia, ada enceng gondok, kemudian bunga teratai, ada kantong semar sama bunga Venus kan. Nah, ini adalah contoh dari adaptasi tumbuhan. Nanti mungkin juga akan kita bahas di kelas 9 kayaknya ya, yang peka terhadap rangsangan ini atau adaptasi tumbuhan dan hewan. Nah, itulah materi kita hari ini, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup dulu ya. Kita sebelum masuk kita ke materi utamanya, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Kita tahu dulu apa itu makhluk hidup dan kita bisa membedakan antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Ciri-cirinya udah kita pahami ya. Ada berapa tadi ciri-cirinya, Nak? Ada 8 ya, masih ingat nggak? Ada 8, apa aja tadi? Pertama adalah bernafas, kedua bergerak, yang ketiga memerlukan nutrisi, yang keempat melakukan ekskresi, kemudian tumbuh dan berkembang, selanjutnya melakukan yang namanya reproduksi, dan peka terhadap rangsang, serta melakukan yang namanya adaptasi. Ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Kira-kira ada yang mau tanyakan, Nak? Kalau ada yang mau tanyakan, silahkan langsung japri ke Ustazah atau hubungi nomor Ustazah langsung. Nomornya ada disimpan kan, Nak? Dengan Ustazah siapa namanya? Masih ingat? Ustazah Erin ya. Nomor handphonenya kamu lihat di grup, ada dibagikan gurunya kalau nggak salah ya, Nak ya. Nah, kalau ada hal-hal yang ingin tanyakan bisa langsung tanyakan ke Ustazah. Dan alhamdulillah Ustazah perhatikan anak kelas 7 ini aktif-aktif. Kalau memang nggak tahu mereka bertanya ya, dan sebisa mungkin Ustazah jawab, ya kan? Semoga kedepannya bisa juga seperti itu ya, Nak. Kalau ada yang nggak kalian ketahui, bisa langsung tanyakan ke Ustazah. Walaupun tidak langsung dibalas, mungkin tidak langsung gitu kamu kirim WA langsung saja balas, mungkin akan Ustazah balas dalam beberapa jam setelahnya gitu. Tapi insya Allah akan tetap Ustazah balas. Itu adalah materi kita hari ini, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Ustazah berharap kalian semua bisa memahami yang Ustazah sampaikan, dan untuk minggu ini Ustazah tidak memberikan tugas pada kalian, tapi Ustazah berpesan kalian baca-baca bukunya atau nanti kalian ulang lagi materinya. Insya Allah nanti Ustazah bagikan ke guru wali kelasnya, dan guru wali kelasnya akan membagikan kalian di grup kelas kalian. Nanti kalian buka materi tersebut dan baca-baca di rumah. Kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan ya, Anak ya. Walaupun tidak ada tugas, tetap kalian rajin untuk membaca. Jadi kalau udah rajin membaca, insya Allah ilmu yang kita dapatkan itu akan bermanfaat. Nah, itu aja yang bisa mungkin Ustazah sampaikan hari ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.